Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia, NIM 2013-014. Di sini, saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang parasitologi. Jadi, tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya. Baik, dimulai dari pengertian parasitologi. Parasitologi berasal dari kata parasitos, yang artinya itu organisme yang mengambil makanan. Sedangkan logos yang artinya ilmu. Jadi parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang hidup di organisme lain, yaitu guna untuk mengambil makanan baik sebagian ataupun seluruhnya dari organisme tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada pembagian parasit. Pembagian parasit di sini terbagi menjadi 3. Ada pitoparasit atau parasit tumbuhan, biasanya ini terdapat pada jamur dan bakteri. Dan yang kedua yaitu ada zooparasit. Zooparasit atau parasit hewan, ini terbagi menjadi 2, ada protozoa dan metazoa. Kalau di protozoa itu contohnya seperti Entamoeba histolytica dan Trichomonas vaginalis, lalu Plasmodium sp. Sedangkan metazoa yaitu contohnya Heminthes dan Arthropoda. Pembagian parasit yang ketiga yaitu ada Spirocheta dan virus. Baik, yang selanjutnya yaitu ada daur hidup parasit. Jadi, kepentingan mempelajari daur hidup parasit ini pada manusia adalah untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Lalu yang selanjutnya yaitu ada menurut sifat hidupnya. Menurut sifat hidupnya, parasit ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit ini yaitu parasit yang hidup di permukaan hopes. Contohnya itu Pediculus capitis. Dan endoparasit. Endoparasit yaitu parasit yang hidup dalam organ dalam hopes. Contohnya ini Enterobius vermicularis. Baik, yang selanjutnya yaitu ada menurut keperluan akan hospes. Jadi di sini tuh parasitnya terbagi menjadi 2, ada parasit obligat dan parasit fakultatif. Parasit obligat ini parasit yang selalu membutuhkan hospes. Jadi ia itu akan mati bila tidak ada hospes. Contohnya seperti cacing perut. Dan yang kedua itu parasit fakultatif. Ini itu parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu. Tetapi ia juga bisa hidup tanpa hospes. Contohnya itu seperti nyamuk. Oke, selanjutnya yaitu ada menurut jenis hospes yang dihinggapi. Terbagi menjadi 2, ada parasit monoksen dan parasit poliksen. Parasit monoksen yaitu parasit yang tinggal pada satu jenis hospes saja. Contohnya seperti Ascaris cumbricoides. Dan parasit poliksen yaitu parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes. Contohnya Toxoplasma gondii. Dan yang selanjutnya yaitu ada menurut lamanya hidup pada hospes. Jadi ada parasit permanen, parasit yang menetap pada hospes tertentu. Contohnya seperti Ascaris umbricoides. Dan ada juga parasit temporer. Parasit temporer ini parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya. Contohnya seperti sengkenit dan nyamuk. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hospes. Jadi menurut macamnya, hospes dapat dibagi menjadi ada 4, hospes definitif atau hospes tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Dan ada hospes perantara, yaitu hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan kepada manusia. Dan ada hospes reservoir, yaitu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Dan ada hospes parateknik, yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif.
Oke, yang selanjutnya yaitu ada taksonomi parasit. Taksonomi parasit ada cara penulisan nama parasit diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Jadi, tiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Lalu, pemberian nama parasit diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem dua nama, genus dan spesies. Contohnya ini Ascaris lumbricoides. Yang selanjutnya yaitu ada helminthologi. Helminthologi ini ilmu yang mempelajari tentang parasit yang berupa cacing. Seperti Nemathelminthes, kelasnya nematoda, itu biasanya ada di usus dan jaringan. Lalu ada Platyhelminthes, biasanya ada di paru-paru, usus, darah, dan hati. Lalu selanjutnya ada nematoda usus atau cacing parasit yang terdapat di usus. Ini cara infeksinya secara langsung, yaitu contohnya seperti Oxyuris vermicularis, ada Trichuris trichiura. Memodifikasi tipe langsungnya yaitu seperti contohnya Ascaris lumbricoides. Lalu penetrasi kulitnya yaitu contohnya seperti Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Jadi penjelasan cara infeksi ini secara langsungnya itu dalam hal ini cacing dewasa langsung tumbuh dari telur cacing begitu sampai dalam traktus intestinalis. Siklus hidupnya itu seperti diagram ya, berbulat begitu, dari cacing dewasa tanpa bermigrasi, lalu ke telur, lalu menetas dalam usus, lalu balik lagi ke cacing dewasa tanpa bermigrasi. Contoh parasitnya yaitu seperti Trichuris trichiura dan Oxyuris vermicularis. Lalu memodifikasi dari tipe langsungnya yaitu telur cacing berembrio masuk dalam intestinum lalu menetas menjadi larva. Dari larva filariform menembus dinding intestinum dan masuk dalam aliran darah, lalu masuk siklus paru, terus tertelan dan dewasa dalam intestinum. Contoh parasitnya yaitu seperti Ascaris lumbricoides. Lalu tipe penetrasi kulitnya yaitu telur menetas di tanah, berkembang dari larva rehabiliform menjadi larva filariform atau solitramcitid helmin. Lalu menembus pori-pori kulit manusia, terus pembuluh darah siklus paru tertelan, dewasa dalam usus. Contohnya seperti Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Lalu siklus parunya yaitu dari larva filariform dalam aliran darah jantung paru atau disebut dengan sindrom Loeffler. Jadi saluran pernapasan atas tertelan dewasa dalam usus besar. Baik, yang selanjutnya yaitu ada nematoda jaringan. Nematoda jaringan atau cacing parasit yang terdapat di jaringan. Nama penyakitnya yaitu elephantiasis, stadium infektifnya yaitu microfilaria, lalu vektornya adalah nyamuk. Kalau di perkotaan itu namanya sulek, quinquefasciatus. Kalau di pedesaan Anopheles dan Aedes. Jadi di sini tuh mengalami dua periodisitas. Kalau malam dan siang. Malam itu nocturna dan siang itu diurna. Selanjutnya yaitu cacing daun. Filumnya Platyhelminthes, subkelasnya Dicenia, umumnya bersifat hermaprodit kecuali Schistosoma, dan trematoda terbesar adalah Phaseolopsis bushy. Yang selanjutnya yaitu ada trematoda. Selanjutnya yaitu ada trematoda. Trematoda itu adalah cacing hisap. Cacing hisap itu biasanya terdapat di hati atau liver flucus. Contohnya di hati itu seperti Colonorsky sinensis,
Opslitorchis velineus, lalu Opistorchis viverini, Fasciola hepatica. Kalau di usus atau intestinal flucus, yaitu contohnya seperti Fasciolopsis busci, lalu Exirrhostomatidae, Heteropyidae. Kalau di paru-paru atau lung flucus, contohnya seperti Paragonimus westermani. Lalu kalau di darah atau blood flucus, yaitu contohnya seperti Schistosoma japonicum, Schistosoma haemotobium, Schistosoma mansoni. Baik, yang selanjutnya yaitu trematoda darah. Trematoda itu kan cacing hisap. Jadi cacing yang menghisap darah. Di sini itu host base dan nama penyakitnya ada 3 spesies. Spesies yang pertama yaitu Schistosoma japonicum, lalu Schistosoma mansoni, lalu Schistosoma haemotobium. Host base definitifnya yaitu manusia, host base perantaranya yaitu binatang, dan morfologi dan daur hidupnya. Yang terakhir yaitu siklus hidup. Jadi trematoda darah dan usus. Dari Miracidium ke Sprokista, terus radia anak, radia induk, lalu Cercaria dan Meacercaria. Bentuk infektifnya itu Metacercaria. Dan yang selanjutnya yaitu trematoda hati dan paru. Dari Miracidium ke Sprokista 1, Sprokista 2, lalu Cercaria. Dan bentuk infektifnya itu yaitu Cercaria. Terima kasih, sekian dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.